Shalom warga kerajaan, a family of worshiper, bukan cuma a family of worship. Kita tahu kuncinya adalah the head of the family, yaitu kepala keluarga. Kita melihat bagaimana yaitu Nuh melakukan perintah Tuhan, mendirikan mezbah, dan ketika dia memberikan persembahan ataupun kurban, maka dia mengalami berkat yang luar biasa. Sayang saja, mulai dengan roh mengakhiri dengan daging, artinya dia diserahkan seluruh bumi, tetapi dia memilih yang kecil saja. Tuhan punya rencana besar buat Anda. Kita belajar sekarang tentang another head of family, dan perkataan mezbah ada pada Nuh, Kejadian 8 ayat 20. Tetapi perkataan worship itu dalam Kejadian 22 ayat ke-5. Perkataan worship di sana saha, itu bukan nyanyi, tetapi telungkup muka ke tanah, menyerahkan diri sepenuhnya. Itu namanya worship. Kapan terakhir kita worship? Kadang-kadang kita cuma duduk santai, belum sikat gigi menyembah Tuhan. Tetapi Abraham berkata, here I am. Dia berkata pada bujangnya yang mengantar, dan mereka semua tentang anak-anak remaja. Saya percaya seorang patriark harus membangkitkan anak-anak. Selain daripada Ishak putranya, juga dua bujangnya dia latih bagaimana mempersiapkan the next worshiper. Dan dari ujian, ambillah anakmu yang kau kasih, yaitu Ishak, bukan Ismail. God deserve the best. Nyanyi gampang, tak akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Saudara, talking is cheap, tapi ujian akan datang. Dan akibat daripada ujian itu luar biasa, ya. Kita lihat bagaimana Tuhan sering memuji. Sekarang aku tahu engkau bersungguh hati kepadaku. Karena itu dia berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri, ujian, pujian, dan double blessing. In blessing I will bless you, in multiplying I will multiply you. Dan firman Tuhan berkata, keturunanmu menduduki kota-kota musuh mereka, dan melalui keturunanmu, yaitu Kristus, the son of Abraham, the son of David, seluruh bangsa di dunia diberkati. Keturunanmu seperti bintang di langit, dan seperti pasir tepi pantai banyaknya. Jadi kita harus tahu ujian akan datang pada setiap pemimpin. Saya mengalami dalam hidup saya, dan saya tahu alurnya. Setelah ujian ada pujian. Pujian apa? Berkenan pada Tuhan. Kita tahu Kristus berkata, barang siapa melayani aku akan dipuji oleh Bapa, dihormati oleh Sang Bapa. Saudara, percuma pujian manusia. Baru mereka berkata, Hosana, blessed he that come in the name of the Lord. Yesus dipuji-puji ketika masuk Yerusalem. Tidak lama lagi, tidak sampai 24 jam, salibkan dia. Sudahlah, jangan cari pujian dari manusia. Jangan cari like. Pak, kenapa tidak pakai Facebook? Saya bilang holy book. Sorry aja. Oke, call me kuno, konvensional, it's okay. Yang penting menyenangkan hati Tuhan. Karena itu pesan dari saya adalah dengan jelas sekali, ujian akan datang, tapi hadapi dengan iman. Kami akan sembahyang dan kami akan kembali. Dan yang luar biasa adalah the son, yaitu Ishak yang menggambarkan Kristus. Tidak usah kita bertengkar siapa Ishak atau Ismail, karena dua-duanya bukan. Seekor domba jantan disediakan Tuhan, dan gambaran pada Kristus. One ultimate sacrifice, selesai. It is done. God bless you all. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak. Kita mau puji namanya, kita mau bersukacita karenanya. Amin. Seperti yang Pastor Timotius Arifin sudah katakan di Suara Gembala, baru saja setelah ujian ada pujian dari Tuhan. Kita mau hadapi segala masalah, segala ujian, segala rintangan dengan iman. Karena kita tahu bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa, kita pasti dimampukan. Amin, saudara. Pada pagi hari ini kita mau persiapkan diri kita lebih lagi. Kita mau buka hati kita. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau bermazmur bagi namanya. Dan kita mau percakapkan perbuatan yang sungguh ajaib di dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati, tundukkan kepala.
kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kejadian kami yang sungguh luar biasa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan pada pagi hari ini, itu semua karena Engkau mengasihi setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat-Mu yang sungguh nyata ada di tengah-tengah kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami izinkan Kau masuk, Kau yang bertahta, Kau yang memerintah atas setiap hati kami. Kami mau nyanyikan, kami mau puji, kami mau bermazmur bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Sebab Kau satu-satunya Allah yang layak untuk ditinggikan, Kau Allah yang layak untuk diagungkan. Nama-Mu berkuasa. Setiap gunung, setiap ombak tunduk mendengar nama-Mu Tuhan. Kami mau nyanyi, kami mau sorakkan, sebab Kau Raja di atas segala raja. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur
layak untuk dipuji dan disembah, sebab Kau Raja di atas segala raja. Kami mau puji nama-Mu Tuhan, kami mau percakapkan perbuatan-Mu yang sungguh ajaib, sungguh luar biasa atas hidup kami. Bersama-sama yang ingin menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh beri salam kanan kirinya, katakan happy Sunday, God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan bagi Sang Raja. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Masih bertepuk tangan bagi Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Amin. Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Amen. Kau yang berjaya Tuhan. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung
Tuhan yang bertahta dalam hidup kita. Amin saudara. Tiada pernah kubawa selain yang terbaik. Hanya bagimu Tuhan. Seluruh hidup kami, seluruh jiwa kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hidup kami sebagai penyembahan yang hidup bagi nama-Mu Tuhan. Amin.
kami mengalir dari hati kami Tuhan. Betapa kami sungguh mengucap syukur, betapa kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Engkau segalanya buat kami, dan tiada pernah henti-hentinya kami menyembah Engkau. Tiada henti-hentinya kami meninggikan nama-Mu. Sebab Kau Allah di atas segala Allah, Kau Raja di atas segala Raja. Bertahtalah Tuhan dalam hidup kami, bertahtalah dalam hati kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini penyembahan setiap kami di hadapan-Mu. Mengalir, mengalir, mengalir. Kami kan puji nama-Mu Tuhan. Kami satu di hadapan-Mu Tuhan. Kami satu Tuhan, menyembah nama-Mu. Kami datang sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu keluarga. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah Allah yang benar. Haleluya. Oh, haleluya. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu di hadapannya. Biarlah itu mengalir dari hati-Mu. Mengalir, mengalir. Kami mau sembah nama-Mu. Kami mau sembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kembali kami bersyukur buat pagi hari ini. Kembali kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah, dan kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah semuanya ini boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Bersyukur buat setiap apapun yang Kau sudah izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu apapun itu akan membawa sesuatu yang baik, yang baru, untuk kami semakin mengerti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, menyerahkan untuk ibadah pada pagi hari ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, apa kabar? Ya, pagi hari ini kita masih ada di tema yang sama, yaitu bicara tentang family of worship, ya, atau keluarga yang menyembah. Nah, sebelumnya kita akan sama-sama mencoba melihat terlebih dahulu Yohanes 4 ayat yang ke-23. Dikatakan di sini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Menyembah di dalam roh dan kebenaran artinya benar-benar menyembah Tuhan dan juga mengaplikasikan semua kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kebenaran firman-Nya, di dalam setiap kehidupan yang Tuhan sudah nyatakan melalui hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan masuk di dalam tema yang akan saya bawakan, yang kita akan sama-sama belajar, yaitu berbicara tentang sehat dimulai dari rumah. Yang pertama ada sebuah pertanyaan, apakah saya seorang penyembah yang benar? Ya, ini sebuah pertanyaan refleksi yang tentunya tidak harus kita jawab secara langsung, tetapi dalam hati kita masing-masing. Dikatakan penyembah yang benar itu tidak diukur dari seberapa aktif kita beribadah atau melayani, tetapi dari bagaimana hubungan atau relationship kita dengan Tuhan. Dan itu akan terlihat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tadi Yohanes 4 ayat 23, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, pertanyaan-pertanyaan refleksinya adalah tentunya kita akan bisa menjawab ya hari ini dengan apa yang kita lakukan, yang kita tangkap hari-hari ini. Yang pertama, apakah saya tetap memilih Tuhan ketika keadaan tidak sesuai dengan keinginan? Nah, ini mungkin perlu direnungkan Bapak Ibu Saudara. Kemudian, apakah firman Tuhan hanya saya dengar atau saya hidupi? Kemudian, apakah penyembahan saya terlihat dalam cara saya memperlakukan keluarga dan orang-orang terdekat yang ada di sekeliling saya? Kemudian, apakah saya tetap mengasihi, mengampuni, menghormati dan bersyukur ketika itu tidak mudah? Kemudian, apakah Tuhan hanya menjadi bagian dari hidup saya atau benar-benar Tuhan itu menjadi pusat di dalam kehidupan saya secara pribadi? Nah, kenapa saya tanyakan hal ini Bapak Ibu Saudara? Karena beberapa waktu lalu saya sempat ketemu dengan seseorang, rekan hamba Tuhan juga. Beliau sempat cerita, dia sampaikan bahwa hari-hari ini apa yang dialami benar-benar sangat tidak mudah. Ya, karena suaminya beberapa waktu lalu sakit, kemudian sempat berobat, tetapi ya
ke dokter umum yang mana itu sesuatu yang dianggap biasa, ya, karena nggak nyaman saja akan kesehatannya, sehingga dia juga mencoba dengan mengobati sendiri, ya, beli obat sesuai dengan apa yang dirasakan sakitnya. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, satu hari ketika suaminya ini ada di dalam kamar mandi, ditunggu cukup lama nggak keluar-keluar, diketok, katanya sebentar, gitu. Nah, kemudian ditunggu lagi nggak keluar, akhirnya keluar dengan badan sedikit agak sempoyongan karena ternyata ada banyak mengeluarkan darah, ya. Dan kemudian singkat cerita mereka sepakat untuk ke dokter yang spesialis yang memang menangani kasus daripada sakitnya. Nah, kemudian ketika dicek, Bapak Ibu Saudara, ternyata didapati dari berbagai penelitian yang dilakukan, beliau ini mengalami kanker yang ganas. Nah, hal itu benar-benar membuat mereka syok, ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita masih diberi kesempatan dengan hidup dengan tubuh yang sehat, bersyukurlah, bersyukurlah dan bersyukurlah, ya, apapun masalahnya. Dan beliau kemudian sampaikan ke saya, Pak, biasanya suami saya itu hampir setiap waktu telepon, saya baru apa, lagi ngapain, dan sebagainya. Tapi yang terakhir sudah lama enggak seperti yang lalu, jadi jarang-jarang telepon. Nah, gantian saya yang selalu telepon, katanya seperti itu. Bahkan ketika beberapa waktu lalu dia telepon saya itu, seringkali saya bilang, "Mbok wis toh, ojo telepon terus," katanya gitu. Nah, tapi hari-hari ini gantian, istrinya yang selalu telepon nanyain bagaimana kesehatannya, apa yang dirasakan, yang dialami, karena masih melakukan aktivitas dengan bekerja. Dan hal-hal seperti ini, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melupakan hal-hal yang esensi di mana kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya bahwa sekali lagi bahwa ketika kita beribadah itu bukan bicara tentang liturgi yang kita lakukan, ya, tetapi kita benar-benar menyembah Tuhan, kita benar-benar beribadah secara hati kita ini tertuju kepada Tuhan. Itu jauh lebih dari apa yang seharusnya. Jadi artinya kita benar-benar mengikuti seperti yang firman Tuhan juga katakan, Tuhan sampaikan melalui Yohanes 4, dikatakan, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar ternyata sehat itu dimulai dari rumah. Ya, kalau kita tahu bahwa kita punya hari-hari ini visi gereja lokal kita adalah menjadi gereja yang sehat, menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi gereja yang berdampak. Ya. Nah, untuk itu kita akan sama-sama belajar sehat itu dimulai dari rumah. Kita yang lalu sempat membaca, ya, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dari Yosua 24 ayat 15, karena ini yang menjadi dasar daripada tema Family of Worship, yaitu tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dikatakan secara lengkapnya di ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ya. Dikatakan pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Kemudian Yosua menyampaikan apa yang menjadi pilihannya secara pribadi. Ya, dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Memang sekali lagi hidup ini selalu diperhadapkan kepada banyak pilihan. Apa yang kita pilih hari ini akan menentukan apa yang ada di depan kita, akan menentukan arah hidup kita ke depan. Sehingga ketika kita benar-benar menetapkan visi ya gereja lokal kita, yaitu sehat, bertumbuh, berdampak, tentunya ini juga menjadi sesuatu yang harus kita hidupi, kita lakukan, kita kerjakan. Nah, sekali lagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yaitu sehat dimulai dari rumah. Saya mengambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai yang ke-14. Dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 12 sampai 14, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencoba mempelajarinya, merenungkannya, di sini menunjukkan seperti apa kehidupan orang yang sudah diperbarui di dalam Kristus. Dikatakan di situ ada yang namanya belas kasihan, ada yang namanya kemurahan. Nah, hal-hal seperti ini apakah kita sudah melakukannya? Ini yang menjadi refleksi ketika kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Apakah ada belas kasihan di dalam kehidupan kita secara pribadi? Apakah ada kemurahan yang ada juga di dalam kehidupan kita? Adakah kerendah hatian, ya, kerendahan hati di dalam kehidupan kita? Adakah kelemah lembutan di dalam kehidupan kita? Juga adakah kesabaran? Adakah pengampunan? Dan di atas semuanya itu ada yang namanya kasih. Nah, memang menariknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca secara keseluruhan dari Kolose 3 tadi dari ayat 12 sampai 14, itu berbicara tentang bagaimana karakter yang seharusnya menjadi bagian sebagai orang-orang yang percaya. Tetapi kemudian dilanjutkan oleh Paulus di Kolose 3 ayat 18 sampai yang ke-21, Paulus kemudian berbicara mengenai sebuah kehidupan yang ada di dalam rumah. Hubungan antar suami istri, anak, dan juga orang tua. Yang artinya nilai-nilai Kristus yang ada di dalam kehidupan kita harus menjadi nyata di dalam hubungan sehari-hari kita, atau relationship-nya itu benar-benar terjadi di dalam rumah kita. Dan seringkali justru apa yang terjadi di rumah lah karakter kita yang sebenarnya itu yang paling terlihat. Ya. Nah, untuk itu sekali lagi kita akan belajar pagi hari ini dengan tema sehat dimulai dari rumah. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan, atau ciri-ciri keluarga-keluarga yang sehat, ya, yang tahu benar-benar menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara,
keluarga yang sehat itu tahu menghargai. Nah, sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu hubungan antara anggota-anggota rumah tangga tadi, ya, keluarga. Di ayat yang ke-18 sampai 21 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, ini juga harus menjadi bagian yang selalu kita renungkan, kemudian kita aplikasikan di dalam keseharian kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kemudian di ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, hal pertama yang kita bisa pelajari, yang pertama adalah berbicara tentang keluarga yang sehat itu tahu menghargai. Ya. Amsal 23 ayat 22 mengatakan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau sudah tua. Nah, apakah di sini ada yang melakukan hal-hal seperti ini, ya, menghina orang tua kita? Sekali lagi firman ini mengingatkan kita untuk tetap menghargai kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi keluarga yang sehat harus tahu arti daripada menghargai. Dikatakan, sekali lagi saya ulang, Amsal 23 ayat 22, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkanmu, engkau dan janganlah menghina ibumu yang sudah tua. Apapun Bapak Ibu Saudara yang mereka lakukan, tetapi bagian kita adalah belajar untuk menghargai apa yang mereka sudah lakukan, apa yang mereka sudah perjuangkan, apa yang mereka sudah kerjakan atas hidup kita masing-masing. Nah, di sini saya berdoa kita masih diberi kesempatan punya orang tua. Ya, saya dari kecil umur 9 tahun sudah ditinggal papa, ya, dan kemudian ketika menginjak SMP itu ditinggal mama, sehingga ya hidup dengan keluarga besar kakak-kakak yang ada, dan itu cukup membawa sebuah dampak juga, ya, karena tidak ada bimbingan secara langsung dari orang tua. Tetapi saya belajar bahwa ketika Tuhan membawa kita kepada dimensi yang baru bersama dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya, itu yang membuat saya semakin yakin, semakin percaya bahwa apapun yang ada, selama kita percaya bahwa kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, saya mendorong setiap kita tentunya tetap harus menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Saya hampir jarang juga menyampaikan bahwa belajar untuk membalas budi apa yang orang-orang yang ada di sekitar kita ini sudah lakukan atas hidup kita. Memang ini sesuatu yang sebetulnya ini menjadi bagian yang sering kali untuk kita sampaikan, ya, karena bicara tentang hari-hari ini bicara tentang akhlak, adab, dan mentalitas, ya, yang ada di sekeliling kita ini benar-benar tidak mencerminkan apa yang seharusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu ketika saya mengikuti seminar, bertemu dengan beberapa hamba Tuhan, ada satu hamba Tuhan yang saya kenal cukup lama, ya. Beliau ini menggembalakan di gereja lokal yang tidak terlalu besar, kemudian dia mengelola sebuah panti asuhan, yayasan yatim piatu. Nah, saya sempat tidak terlalu ingat, ya, dengan beliau ini karena dia pakai penutup dia pakai masker, kemudian dia
panggil saya, kemudian kami cerita banyak beberapa hal, dan satu hal yang cukup membuat saya terinspirasi, ya, sehingga hari ini mau tidak mau saya harus sampaikan, keluarga yang sehat itu harus tahu arti daripada menghargai. Beliau sempat mengingatkan, Pak Roy, ingat enggak, ada satu ibu yang waktu itu datang dengan anaknya masih kecil, ya, masih umur 2 tahun atau 3 tahun waktu itu. Dan nakalnya luar biasa. Saya bilang, oh iya ya Pak, itu yang nakalnya luar biasa. Nah kemudian dia cerita, ya itu sudah gede. Saya tanya, bagaimana kabarnya sekarang Pak? Wah, itu sudah besar, sudah kerja dan sebagainya. Nah kemudian dia cerita, hanya masalahnya hari-hari ini dia pergi tanpa pamit. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang cukup mengejutkan adalah saya tahu bahwa anak ini dirawat dari kecil, disekolahke, kemudian dibiayai makan dan minumnya, kemudian juga dibesarkan, kemudian juga apa yang menjadi kebutuhannya itu dicukupi, dan juga dididik di dalam kebenaran firman Tuhan juga, bahkan sampai dewasa, karena mungkin umurnya sekarang bisa, kalau nggak salah sekitar sudah 25, 26, ya, mungkin bisa 27 juga, saya nggak terlalu ingat pastinya, tetapi sudah bekerja juga. Dan dia sampaikan bahwa hanya gara-gara, saya kan sempat tanya, lah kenapa Pak kok enggak pulang? Ya itu karena gara-garanya ketika dia pulang dari kerja, hari Sabtu itu cukup agak malam, kemudian Minggu pagi itu dia datang ibadah itu terlambat. Nah kemudian saya sempat mencium bau atau aroma rokok, dia bilang seperti itu. Nah saya akhirnya selesai ibadah saya tegur, kenapa? Bahkan ada rencana dia mau tidak akan ikut ibadah. Nah kemudian dia merasa bahwa apa yang disampaikan itu membuat hatinya terluka. Nah sejak hari itu besoknya berangkat kerja, tidak pulang sampai dengan hari ini. Nah saya bilang, ini loh Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang seringkali kita juga lakukan dengan tanpa memikirkan bagaimana hati, perasaan, ya, yang dialami oleh seorang bapak yang menggembalakan, yang memberikan semuanya kepada anak ini. Nah saya sempat tanya, loh Pak, kenapa sih Pak kok bisa sampai seperti itu? Ya itu salah saya. Dia bilang seperti itu, salah saya tidak pernah mengajarkan balas budi. Arti daripada balas budi katanya seperti itu. Nah saya bilang, nah tentunya hal balas budi itu kita mesti harus secara otomatis saja kita sudah ngerti lah. Orang yang memberi kita tentunya kita juga akan berkata terima kasih, ya, matur nuwun, dan kita juga lakukan sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Nah di sini Bapak Ibu Saudara, hanya karena dinasehati, ditegur, ya, nanti berikutnya jangan lakukan hal seperti itu. Ini anak yang sudah diopeni dari kecil, dibiayai, di sekolah bahkan sampai bekerja. Tapi hari itu dia mengambil sebuah pilihan, mengambil sebuah keputusan untuk dia pergi dan tidak kembali. Nah, saya sempat tanya, lah terus piye Pak? Apa sing mbok lakukan? Ya, Bapak ini sampaikan, ya sabar aja lah Pak Roy, katanya gitu. Jadi hamba Tuhan itu memang ya mesti harus sabar, ya. Dan setiap kita pun juga tentunya tadi kita juga diajari untuk sabar, ya, dikatakan kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Itu memang tidak mudah. Kadang kita juga seperti itu, ya. Seseorang yang sudah berkali-kali berbuat baik kepada kita, tetapi suatu kali ketika dia mengatakan sesuatu yang mungkin juga tidak kita sukai, kita kecewa,
akhirnya semua kebaikannya seolah-olah semuanya tidak ada artinya. Ya. Artinya satu kesalahan seakan-akan menghapus 100 kebaikan yang sudah dilakukan. Dan di sini saya juga ngalami Bapak Ibu Saudara untuk hal-hal seperti ini. Seringkali hanya karena salah nangkep. Karena sejujurnya kita ini tidak ada yang sempurna. Mungkin cara penyampaiannya kurang sempurna. Tetapi bagaimana kita bisa menangkap kekurang sempurnaan itu dengan hikmat yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita sesuai dengan kebenaran. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Contoh yang kita bisa pelajari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Coba kita baca terlebih dahulu. Ini juga baik untuk kita belajar ya, arti daripada menghargai. Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Saya bacakan secara cepat. Ini ke-10 orang kusta. Dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ini sebuah mujizat yang luar biasa. Nah, di sini kita belajar tentunya bahwa menyembah Tuhan itu tidak harus secara fisik, tetapi jauh lebih dari semua yang ada adalah bicara tentang apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi enggak cuma sembuh, tetapi ada keselamatan yang menjadi jaminan buat orang Samaria, orang yang diasingkan, orang yang dianggap asing. Ya, ini sangat kontras sekali. Ya, di mana orang yang mengalami kesembuhan, di mana mereka minta Yesus untuk mendemonstrasikan kuasanya, apakah mereka benar-benar juga akan mengalami hal yang sama apa yang mereka pernah dengar. Tetapi ketika mereka benar-benar mengalami akan hal itu, hanya satu orang, dan itu orang Samaria, orang yang dianggap asing, ya, di mana justru dia tidak terlalu mengerti arti daripada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi dia dikatakan di ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hal yang sangat nyata yang terjadi, ya. Bahkan hari-hari ini saya mendorong jemaat GBI Rock Semarang. Tentunya kita punya nilai-nilai, yaitu bicara tentang kasih, integritas, ya, kemudian anugerah atau grace, kemudian juga kerendah hati, ya, rendah hati, kemudian juga kebenaran. Dan ini tentunya harus menjadi bagian yang harus kita kerjakan, ya, sehingga kita bisa benar-benar mengerti arti daripada menghargai. Dan belajar dari 10 orang kusta ini, di mana 10 orang yang sakit, 10 orang mengalami mujizat, 10 orang mengalami pertolongan, tetapi hanya satu orang yang kembali tersungkur di kaki Yesus dan berterima kasih, mengucap syukur. Jadi ini hal yang tentunya menjadi prioritas kita, ya, untuk belajar selalu mengucapkan terima kasih, ya, kepada siapapun, ya.
Saya ingat kalau zaman dulu saya ketemu dengan guru saya saja pasti dari jauh itu sudah rasanya takut ya, kalau bisa nggak ketemu ya, karena ada sesuatu apa ya, mungkin vibe atau atmosfernya itu beda ya. Tapi hari-hari ini kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang ya, sama gurunya aja seperti sudah dianggap teman ya. Memang nggak masalah sih ya, karena saya juga pernah punya guru yang cukup komunikatif, bahkan kami sempat sedang makan jajan di kantin ya, tiba-tiba guru ini datang dan dia yang traktir ya. Tapi sekali lagi arti daripada keluarga yang sehat, yang tahu arti daripada menghargai, itulah yang tentunya menjadi sebuah penyembahan di dalam keseharian kita ya. Jadi satu hal yang perlu kita tanamkan di dalam hidup kita adalah belajar untuk menghargai kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya. Kemarin saya ketemu dengan salah satu orang yang pernah membantu di tempat kita. Ya. Beliau seorang drummer. Nah kemudian ketika saya jalan, saya dengan Bu Monik dan Jemima, tahu-tahu saya disusul ya, karena kami sudah cukup jauh jalannya, tiba-tiba dari belakang dia panggil, kemudian dia ajak ke meja makannya, kemudian dia perlihatkan, kenalkan dengan anaknya yang pada waktu itu masih kecil, dan dia tanya beberapa hal, dan dia dari situ saya belajar arti daripada menghargai. Nah saya bilang, ya saya mengucapkan terima kasih juga karena sudah dipanggil. Artinya kalau nggak dipanggil saya juga nggak ketemu, nggak tahu kalau dia ada di area di mana saya sempat lewat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ketemu dengan siapapun, orang-orang yang pernah ya support kita, membantu kita, ya berkontribusi apapun itu, belajarlah untuk menghargainya, belajarlah untuk berterima kasih. Ya. Nah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, keluarga yang sehat itu tentunya akan membangun budaya dengan saling menghormati. Efesus 6 ayat 2 mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Firman Tuhan ini sangat jelas mengajarkan agar kita menghormati kepada orang tua. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi menghargai, yang kedua di sini bicara tentang menghormati. Nah Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah sekali lagi kalau Bapak Ibu Saudara masih punya orang tua, masih punya eyang, ya, mbah misalnya seperti itu. Saya seringkali ketika beberapa tahun lalu, ya, karena saya itu tidak pernah ketemu yang namanya mbah saya, kakek saya, nenek saya. Nah Dede ini, ya Jemima ini yang setiap hari ketemu dengan kakek neneknya. Jadi saya seringkali sampaikan ke Jemima, pergunakanlah waktumu sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan yang ada dengan engkongmu, dengan emakmu, ya, dengan kakekmu, nenekmu. Karena papa ini tidak pernah ngalami seperti yang kamu alami hari ini. Dan ya saya bersyukur ya di usia yang cukup artinya tahu bagaimana arti kebersamaan, menghargai, ya, menghormati, itu Dede sempat alami bersama dengan kakek neneknya. Ya saya tahu tentunya juga menghormati orang tuanya, tetapi siapapun, karena menghormati itu bukan berarti tidak boleh mempunyai atau pendapat yang berbeda ya Bapak Ibu Saudara, karena sekali lagi kalau kita melihat dari apa yang tadi kita baca dari Kolose 4 ya, ayat yang ke-18 sampai 21 ya, dikatakan di situ, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi ya hormatilah kedua orang tuamu. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara atau anak-anak
mungkin pernah ada luka dengan orang tua, telepon, ya, sampaikan, minta ampun, minta maaf, ya, berikan kesempatan yang benar-benar berkualitas untuk bisa ada bersama-sama dengan mereka. Ya. Ada satu orang yang cukup berperan, ya, di dalam dunia perfilman. Mungkin kalau seusia saya pasti tahu, yaitu namanya produser film Hong Kong, ya, waktu itu namanya Ren Ren Xiao atau Xiao Brothers, ya. Jadi kalau dulu film pasti keluaran dari mereka. Nah, tapi orang ini kerja sangat luar biasa. Nanti coba googling, ya, cari di Google, namanya Ren Ren Xiao. Itu orang yang benar-benar luar biasa, di mana dia ini bekerja dengan totalitas untuk memajukan industri film. Dan hal yang luar biasa, dia ini benar-benar menguasai semua dunia perfilman yang ada pada zamannya. Nah, hanya masalahnya kedekatan dengan keluarga itu hampir tidak ada. Ya, bahkan di usianya yang 100 sekian, beliau ini hampir meninggal pada waktu itu. Dia minta susternya, perawat yang ada, untuk minta tolong diteleponkan anak-anaknya. Ada yang di, kalau nggak salah ada yang di Australia, ada yang di Amerika, kemudian di negara yang lain, ya. Tetapi tidak ada satupun yang mau telepon papahnya ini. Padahal warisannya itu banyak sekali. Tapi mereka berkata bahwa kami tidak butuh warisan yang ada di dunia. Tapi kami yang butuhkan adalah bagaimana warisan hubungan, relationship antara orang tua dengan anak. Anak dengan orang tua. Itu yang mereka inginkan. Bahkan ada dikatakan ketika istrinya pun dipanggil pulang terlebih dahulu. Ini Ren Ren Xiao ini, ya, orang Hong Kong ini tidak datang di dalam pemakamannya karena saking sibuknya ngurusi usaha pekerjaannya di dalam perfilman yang ada. Itu hal yang tentunya nggak perlu untuk kita contoh, ya, nggak patut untuk kita contoh. Jadi bersyukurlah kalau Bapak Ibu Saudara di rumah masih diberi kesempatan dengan anak-anak dengan orang tua makan telur dadar, telur ceplok, ya, tempe goreng, tahu goreng, ya, tinggal carikan cabai rawitnya, kemudian makan bersama. Itu jauh lebih nikmat dari apapun yang ada. Ya, jadi keluarga yang sehat tentunya akan membangun budaya saling menghormati. Ketika anak sudah dewasa, tentunya memang dia juga mempunyai sebuah kehidupan, tanggung jawab, bahkan mungkin juga sudah mempunyai keluarga sendiri, sehingga mereka bisa mengambil sebuah keputusan sendiri. Tetapi sekalipun hal-hal yang berkaitan dengan pengambil keputusan, ya, berbeda pendapat dengan orang tua, tetapi hal-hal seperti itu tuh masih bisa untuk saling menghormati, ya, apa yang akan diputuskan. Karena jelas sekali di Efesus 6 ayat 4 tadi, ya, dikatakan Efesus, ya, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Nah, ini kan Kolose, ya, Kolose, ya, ya, Efesus 6 ayat 4, ya, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jadi hubungan yang sehat tentunya di sini bekerja secara dua arah, ya. Anak menghormati orang tua juga tentunya mengasihi anak-anak. Saya bersyukur, ya, karena di tempat kita ini ada orang-orang yang luar biasa. Bahkan baru saja saya mendengar kesaksiannya ketika ada di Kendal Bu Lestari,
sempat menyampaikan firman Tuhan, kemudian beliau bersaksi bagaimana pertumbuhan perkembangan Yosef. Ya. Yosef yang mau ikut baptisan ya. Nah, itu saya benar-benar bersyukur. Bahkan saya sempat rasanya itu terharu ya. Karena ketika beberapa waktu lalu ya saya boleh saksikan ya Bu Lestari bahwa Bu Lestari sempat mengalami hal yang tidak mengenakkan ya. Kemudian ya namanya sesuatu yang nggak enak itu tentunya kan ya kita ngadepinya juga nggak enak kan ya. Tapi di situ Yosef katanya sempat mengatakan bahwa ayo semakin cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Nah, saya dengar seperti itu, aduh, saya benar-benar terharu. Ya, saya bersyukur punya jemaat ya yang masih usia sekian tapi punya gaya hidup untuk benar-benar mengaplikasikan kebenaran di dalam hidupnya sejak kecil. Nah, kemudian singkat cerita, Bu Monik juga ternyata menangkap hal yang sama. Selesai ibadah kami doakan Yosef untuk benar-benar next satu saat ya Tuhan akan pakai dengan cara yang luar biasa ya. Saya benar-benar melihat ini sesuatu yang dahsyat ya, bahwa yang terpenting itu bukan sesuatu yang heboh yang luar biasa ya, yang tampak di depan kita, tetapi bagaimana kita benar-benar bisa mengaplikasikan keseharian kita. Ya, saya percaya anak-anak yang lain juga akan menjadi anak-anak yang luar biasa ya. Jadi saya percaya kita akan benar-benar merepresentasikan ya kerajaan Allah melalui hidup kita. Nah, saya bersyukur juga di sini ada Pak Eko, anaknya ya, VV ya. Bahkan saya juga sempat minta maaf karena beberapa waktu lalu katanya nunggu saya, kepengin ketemu, kepengin ngobrol singkat dengan saya ya. Ya, artinya kepengin sharing ya, dia kepengin didoakan juga. Tapi karena hari itu saya mungkin ada beberapa yang harus dilakukan sehingga VV ya terlewatkan ya. Jadi saya sempat ya minta maaf ya untuk hal itu. Tapi sekali lagi, ayo Bapak Ibu Saudara, dua hal yang kita bisa lakukan adalah belajar untuk menghormati, menghargai ya, dan tentunya itu akan menjadi gaya hidup kita. Keluarga yang sehat dimulai ketika kita belajar saling mengasihi, menghargai, dan menghormati. Jadi ayo lakukan ke depan ya. Gak usah lihat orang-orang yang ada di luar sana ya, dengan berbagai keluar biasaannya, kehebohannya mereka sekalipun ya. Karena ada banyak hal yang itu bisa menyesatkan ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana pertumbuhan kita. Makanya kita harus menjadi gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh, gereja yang berdampak. Nah, itu bicara tentang pribadi kita masing-masing. Saya percaya kalau setiap kita lakukan hal ini, gereja kita ini akan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di luar sana. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, dua hal yang kita bisa lakukan Bapak Ibu Saudara di dalam family of worship ya. Worship di sini sekali lagi bukan bicara hanya tentang menyanyi pujian, tetapi bagaimana relationship kita kepada Tuhan. Kita harus belajar menghargai, belajar untuk menghormati ya, terlebih kepada Tuhan kita.
Kalau kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita, kalau kita bisa menghormati kedua orang tua kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita juga, pasti saya yakin Bapak Ibu Saudara juga pasti akan menghargai, menghormati Tuhan yang kita sembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian terlebih dahulu. Saya minta Kak Galuh berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kami mengucap syukur buat firman-Nya.
sudah kami dengar Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan pagi hari ini kami harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau berkomitmen, kami mau terus belajar untuk kami bisa saling menghargai, untuk kami bisa saling menghormati setiap anak-anak kami, setiap orang tua kami. Kami percaya ada pemulihan dalam setiap keluarga kami. Kami percaya setiap bentuk kepahitan, setiap bentuk kekecewaan digantikan dengan sukacita, dengan pemulihan yang dari Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau Tuhan, keluarga kami dipulihkan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau keluarga kami, seisi rumah kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, benar-benar melakukan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan Tuhan. Tuhan Yesus yang tolong kami, Tuhan Yesus yang mampukan kami, untuk kami menata hati kami, untuk kami menahan ego kami, untuk kami bisa saling menghargai setiap keluarga kami. Setiap luka yang pernah kami rasakan di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan Yesus kami minta, tolong Tuhan gantikan dengan pemulihan yang dari Engkau Tuhan. Segala kebencian, segala kata-kata kutuk, berkat digantikan dengan berkat yang dari Tuhan. Kata-kata yang tidak baik yang pernah terucap digantikan dengan kata-kata berkat, digantikan dengan berkat yang dari surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau keluarga kami dipulihkan. Kami mau terus belajar untuk menghargai, menghormati setiap anggota keluarga kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami dan keluarga yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus Tuhan pakai luar biasa. Terus menjadi berkat buat banyak orang dipakai, dan nama Tuhan tentunya dipermuliakan lewat kehidupan Bapak Gembala kami dan keluarga. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kehormatan yang dari Engkau ada pada Bapak Gembala kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kingdom Leadership Conference 2026 1-3 September. Don't miss it. Karena saya percaya ini dari begitu banyak KLC, sekali ini sangat penting. Kenapa? Perhatikan temanya, Kingdom Paradigm. Ketika saya memakai istilah Kingdom Theology, saya dimusuhi banyak orang. Sebetulnya sederhana, ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi Kingdom Paradigm bukan cuma sudut pandang, tetapi sesuatu yang berubah. Anda lihat benda ini, seluruh kehidupan manusia cuma dengan benda kecil ini berubah. Itu paradigm, saudaraku ya, paradigma. Ya, semua cara bekerja, cara berkomunikasi, semuanya lewat benda kecil ini. Tetapi ada yang lebih penting. Karena itu saya mengajarkan untuk bisa mengerti pesan daripada Kristus. Itu kita seperti lihat yaitu film 3D ya. Itu pakai kacamata khusus biru dan merah kan. Jadi pertama merah itu Christ, biru kerajaan surga. Kalau itu kita pakai baru semuanya terang. Karena itu terimalah kacamata rohani yang baru ini dan kamu akan melihat semuanya dengan lebih jelas. Karena itu jangan melewatkan, ini mumpung murah sekali, cuma 400.000. Karena itu seperti tahun yang lalu, tidak sampai 1 bulan, semua 1.000 lebih tertutup. Kita mengharapkan 1.500, mungkin bisa 2.000. Karena seperti semangat saya kalau membuat satu conference, maybe this is the last conference yang kita bisa lakukan. We will never know. Karena itu saudaraku, kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Karena itu jangan seperti orang yang punya 1 talenta. Tuhan itu Tuhan yang jahat.
Kenapa? Dia tidak kenal Tuhannya. Know your God, know yourself, and know your enemy. Datang dan join dan terimalah. Bukan cuma impartasi, tapi understanding. Kingdom Paradise. Be there. God bless you all. Amin. Shalom warga kerajaan, senang menyambut kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang hadir ibadah hari ini, baik secara onsite maupun online. Bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah JBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut adalah petualangan Rock News minggu ini. Katakan Rock News, katakan Rock News. Ini di gurun, bukan di salju. Iman jangan sampai kering. Ayo KM, Mari bergabung dengan komunitas-komunitas gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dingin, ini kan salju. ayo kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi. Dengan menghadiri Kingdom Talk setiap Rabu, minggu ketiga setiap bulannya. Tertali. Oh, oke. Mari setiap kita mengambil bagian di dalam doa pengerja untuk mendoakan pokok-pokok doa yang ada. Setiap hari Kamis pukul 6.30 malam di tempat ini. We help you to fulfill your destiny. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu untuk melayani di tempat ini, bisa menghubungi kontak person berikut ini. Sekian petualangan Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Iya, diberkati semuanya. Amin. Kami menyambut semua jemaat yang hadir pada siang hari ini. Dan kami juga menyambut sekiranya ada jemaat yang baru pertama kali datang. Ada di antara kita Saudara Dean, bisa melambaikan tangan. Oh iya, di paling pojok. Iya, selamat datang. Ada juga Saudari Jessica dari UNES. Oh, puji Tuhan, selamat buat kehadirannya. Ada pantun buat kita semuanya. Jangan disorai ya. Jalan-jalan bersama teman, singgah sebentar membeli seblak. Selamat datang beribadah kepada jemaat Tuhan, menjadi gereja yang sehat, bertumbuh, dan berdampak. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita semuanya diberkati. Setiap ibadah yang kita ikuti selalu menguatkan, membangun kerohanian kita semuanya. Amin. Haleluya. Ada informasi buat para leaders di tempat ini. Minggu depan ini adalah minggu kelima, Rabu kelima. Jadi untuk acara Rockman, Rockwoman, Komsel, Kingdom Talk itu sementara libur dulu. Dan sebagai gantinya setiap Rabu kelima sebagai kesepakatan kita para leader mengadakan fellowship.
ya. Mohon untuk dicatat dan mohon kehadirannya Rabu 29 Juli jam 7 di tempat ini di gereja ya. Untuk para leader yang tergabung dalam tim pastoral, juga para gembala komsel ya, gembala komsel lansia, gembala komsel umum, leader youth dan sebagainya ya. Kita semuanya hadir untuk berfellowship pada hari Rabu. Kemudian info berikutnya adalah untuk baptisan air. Nah, puji Tuhan ada beberapa yang sudah daftar, dan hari ini nanti bagi yang sudah daftar bisa mengikuti katekisasi perdana. Ya, nanti ruangnya kita infokan ya, bisa di bawah ataupun bisa di atas ya nanti ya. Dan untuk acara spesial HUT GBI Rock Semarang yang ke-15, puji Tuhan ya, kita mau dukung bersama-sama Bapak Ibu, amin. Kita datang beribadah bersama merayakan hari ulang tahun gereja kita ke-15 yang akan dilayani oleh Pastor Mirsa Elois dari GBI Rock Bogor ya. Ajak serta semua keluarga kita untuk merayakan ibadah spesial ini. 9 Agustus jam 9 pagi. Nah, masih dalam rangka HUT gereja kita, maka panitia masih membuka open PO t-shirt kloter kedua. Puji Tuhan, kloter pertama infonya tadi bagi pemesan kloter pertama sudah jadi ya, dan bisa diambil nanti, hubungi Kak Tias ya. Jangan lupa bayar tapi ya. Masih ada kesempatan kloter kedua, t-shirt dengan tema Fruitful Culture, dan pemesanan ditutup hari ini jam 9 malam. Untuk katalog dan press list lengkap ada di grup WA ya, jadi Bapak Ibu bisa cek di grup WA gereja dan hubungi Ibu Tias untuk memesannya. Nah, tentang lomba satu visi satu gereja satu gerakan, nah, ada yang tahu kira-kira visi gereja kita apa? Menjadi gereja yang, nah ayo kami tunggu peran serta jemaat untuk bikin gerakan di video, durasinya cukup 5-7 detik. Pendaftaran ditutup hari ini juga ya. Segera buat karya video yang menarik karena lumayan ya, hadiahnya cukup banyak ya, sudah diumumkan beberapa minggu yang lalu ya. Mungkin itu saja. Dan untuk minggu depan Kingdom Celebration disertai dengan perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Roy Cahyadi, dan ada ibadah roket untuk remaja jam 9 serta ibadah roki atau anak sekolah minggu di jam yang sama ya. Jadi mungkin itu saja info dari kami. Dan untuk info persembahan masih dengan 2 cara, secara manual dan juga secara digital scan kris ya, dengan kode unik 01 perpuluhan, 03 persembahan, dan 05 pembangunan. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita datang kepada Tuhan untuk berdoa, dan secara manual nanti bisa dimasukkan di kotak yang sudah tersedia di depan ya. Kita satukan hati untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan yang kami terima datang dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami diberikan kesempatan
untuk memberikan persembahan kami. Kami datang Tuhan memberikan persembahan dengan ucapan syukur kami. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala kemuliaan bagi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat memberikan persembahan buat Tuhan. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritasmu hambamu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri juga yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.